lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Ini pasti sudah pada yang di rumah tuh menanti-nantikan ini kehadiran Sheikh Ali Jaber. Beliau masih Ibadah. sholat dulu sebentar. Banyak banget yang mau nanya juga boleh. Silakan komen di Instagramnya Oke Bos. Oh iya benar, nanti Ya. kita buka Q&A ya. Nungguin Sheikh Ali Jaber, uya-kuya yang nelpon nih. Kang, lagi live nih gue, Oke Bos. Oh ya udah. Tadi gue coba lagi. Lu ngapain? Ini lagi gue live ini suara lu nih. Lagi nggak ada yang ribut. Live-in. Iya kebetulan si Ali Jaber masih sholat maghrib, jadi nggak ada bintang tamu nih. Meniti pertanyaan enggak? Lu mau nitip pertanyaan apa nggak Kak sama si Ali Jaber? Kemarin kan yang ditusuk itu loh Kang. Iya. Lu mau nitip pertanyaan nggak? Waduh, ini pertanyaan apa ya? Kalau nggak lu nanti ngaji bareng deh sama gue sama Vicky ya. Iya Tempatnya boleh. si Ali Jaber ya. Boleh, siap, Pi. Siap Kang, yaudah. Ya. Iya, Pi. Dah. Kuya. Mau ngajak main sulap? Apa-apa nih? Nggak tahu ya kuya. Ada-ada aja. Tapi sayang, menurut kamu kalau seandainya nih kita berada di posisi begitu, apakah kita bisa memaafkan orang itu dengan cepat? Abos sendiri deh. Kalau misalkan nih Abos lagi memberikan materi, Iya. ada jamaah tiba-tiba ada orang yang langsung nusuk. Apa yang Abos akan lakukan? Ya pasti kaget juga. Tapi bisa tersulut emosi kan? Ya. Saat gini pasti kan, wah dia nusuk saya, woi. Biar pasti kan minta orang untuk cari perlindungan. Ibaratnya kalau sampai orang itu dipukulin juga, kita mungkin kan bisa ikut mukulin juga. Karena dalam posisi kitanya juga teraniaya gitu kan. Bener. Kalau lu gimana, Vic? Sama kan sama gua? Ya udah pasti kalau si belum ini udah pasti akan emosi kita gitu loh. Kan kita juga namanya terluka oleh dia gitu pada umumnya. Makanya Syekh itu Masya Allah ilmunya juga luar biasa banget. Makanya akhirnya dia malah yang merasa bersalah sama yang udah nusuk dia ini. Karena iya. Tapi Abos, waktu saya di dalam rutan Salemba kemarin, nih saya ya, jujur ya. Kalau ketemu Syekh, sebenarnya ada yang mau saya tanyakan tentang perkara saya, Abos. Jujur saya. Iya maksudnya, ya saya juga kan harus punya pandangan, baik secara hukum. Emang lu pengen nanya apa sama si Ali Jaber? Misalkan, Syekh, kemarin kan ya dalam kondisi istri saya, maaf, di jam yang tidak wajar di dalam kamar dengan pria lain, saya menemukan itu. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Gitu loh, kalau dengan menggerbek adalah itu sebuah kesalahan. Ya terus apa sih yang benernya tuh bagaimana gitu? Boleh, Pandangan nanti lu boleh agama. nanya. Saya tanya. Jadi, Kamu ada pertanyaan nggak nanti sama Syekh? boleh lah nanti kalau nggak teman-teman yang di rumah juga kalau yang punya pertanyaan bisa langsung nanti ke Instagramnya Oke Bos. Buat teman-teman di sini juga kalau punya pertanyaan bisa langsung ditulis ya di lembar pertanyaannya, kali aja bisa kita bacain nanti gitu ya. Katanya Vicky mau nanya tadi gimana caranya untuk bisa adil. Adil, saya nggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Ya maksudnya sebagai, bukan sebagai. Adil apa nih? Kategori adil tuh berarti ada sesuatu yang akan Ya kan dituju gitu sebagai loh. kita manusia kan kita harus bisa adil dengan pekerjaan kita, dengan keluarga, Ya, dengan tapi teman. kirain saya adil. Adil gimana sih? Udah. Tapi penonton di rumah nih udah. Nih, ini pasti orang-orang udah pada nungguin nih. Sama, kita juga nungguin. Tapi ini memang spesial banget. Syekh Ali Jaber tuh datang ke sini di tengah kesibukannya dia mendakwah terus. Tapi memang Fik, kalau lu ketemu sama Syekh Ali Jaber ngobrol tuh hati kita adem. Bener. Pasti. Bener kan? Gue ada game sebenarnya. Game. Nah game lagi aja gimana? Nah. Ini kan saya mau nanya mas Syekh kenapa jadi ada Sebelum game lagi? Syekh Ali Jaber datang, aku mau kasih game dulu. Keluhnya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama, Gua tidur dulu ah. Nah udah Bu, sini Bu, ayo main lah Bu. orang pertama Syekh Ali Jaber. Orang kedua Raffi Ahmad. Orang ketiganya Duh susah nih. Aduh orang ketiganya, aduh susah deh. Aduh orang ketiganya Mama Ami. siapa? Mama Ami. Mama Ami, betul. Orang pertama Raffi Ahmad. Lalu Abos. Orang kedua Vicky Prasetyo. Enggak, tar dulu. Orang ketiganya? Bagaimana Syekh Ali Jaber bisa ke Mama Ami Abos? Enggak. Dengerin dulu. Kan orang pertama Raffi Ahmad. Orang Orang kedua. kedua Syekh Ali Jaber. Kok bisa-bisanya maaf ya, ada Mama Ami gitu loh. Orang pertama siapa?
Si Ali Jaber. Iya. Orang keduanya Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad sama Mami adik kakak nggak? Anak sama ibu nggak? Iya. Ya udah. Lagi-lagi. Paham nggak lu? Nih, orang pertamanya Angel Elga. Orang keduanya Zaskia Gotik. Orang ketiganya? Orang ketiganya Pak Yanto. Bener. Sejak kapan Pak Yanto berurusan dengan Angel Elga dan Zaskia Gotik? Ya. Sejak kapan? Mereka nggak punya sejarah itu ya? Makanya cluenya jangan lupakan orang ketiga. Wah, terlepas jangan lupakan orang ketiga. Mereka nggak pernah ada Orang sejarah. pertama Raffi Ahmad, orang kedua Nagita. Orang ketiganya? Orang pertama Raffi Ahmad. Orang kedua? Orang keduanya Nagita. Slavina. Orang ketiganya berarti Rapatar, keluarga. Siapa? Orang ketiganya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum ya Ali ya Uti. Assalamualaikum ya Ali ya Uti. Assalamualaikum. Biasa. Aduh. Syekh gimana tangannya Syekh? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah kemarin sudah melepas jahitan dan alhamdulillah sudah. Katanya sampai dalam banget Syekh. Ya cukup dalam lah, alhamdulillah. 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 Selalu ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum. kabar, Syekh? Tapi kelihatannya sehat sekarang ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan insyaallah kita berjuang. Waduh, Masya Aku Allah. janji sama Syekh saya mau ke puncak nanti. Oh iya. Ah, ke puncak. Silakan duduk, Syekh. Ya ya, silakan. Memang penonton. Bukan. Puncak tuh ada villanya Syekh. Saya tahu di situ. puncak, Syekh. Ini mau ke puncak disangkanya mau kawin kontrak mulu nih pikirannya nih Syekh nih. Ya Allah. Orang di depan saya biar ada baiknya kan, bos. Orang saya. Si Ali Jaber ini adalah salah satu guru besar. Ya, guru kita semua. Kemarin juga saat si Ali Jaber terkena musibah, wah satu Indonesia itu marah. Rasakan semua. Tapi si Ali Jaber malah dia meredam emosinya. Beliau memaafkan pelaku yang menusuk si Ali Jaber. Gak hanya memaafkan, tapi Meminta Masya maaf juga. Allahnya, ya. Syekh minta maaf sama pelakunya itu gimana ceritanya Syekh? Kok minta maaf? Sebenarnya prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha, kalau tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Berarti dalam istilah kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam kebaikan. Kenapa saya minta maaf? Karena pertama ketenangan yang Allah berikan di saat kejadian musibah, tidak pernah merasa ketakutan atau trauma atau apalagi marah, justru tenang. Yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum. Oh, jadi Iya. pisaunya nancep di sini. Iya, nancap saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan pakai tangan kiri, baru saya sadar bila aku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan kasihan. Sampai ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang jangan kita main hukum sendiri. Kalau kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang misal orang menyakiti tusuk mata kita misalnya. Namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk dua matanya mau kita. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masya Allah. Tapi apakah ini pertama kalinya Syekh mendapatkan musibah diserang begini Di saat lagi? berdakwah. Dakwah atau udah pernah beberapa kali Syekh? Atau ini mungkin yang paling terparah? Kalau soal musibah tusukan ini pertama kali. Jadi pengalaman baru bagi saya.
Jadi mendapatkan kejadian yang baru. Tapi kalau soal musibah, pernah kejadian dicuri mobil saya. Pernah juga? Iya, Lagi pernah. dakwah? 4 tahun lalu, pas saya keluar dari musalla habis salat subuh, pesantren kami kan di Jakarta. Saya keluar, mobil tidak ada. Saya langsung fikiran saya tidak mau buruk sangka. Selalu saya mengutamakan baik sangka. Mungkin adik saya ambil, mungkin supir bawa untuk cuci atau apalah gitu. Fikiran saya positif. Ternyata ada CCTV kamera di luar. Ada orang datang dari dalam ke kantor yayasan, dia menyampaikan nampaknya mobil dicuri. Ada 4 orang. Dilihat di CCTV-nya, ada 4 orang bongkar mobilnya terus bawa lari. Sudah di saat saya meyakinkan mobil saya dicuri, saya ucapkan Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya belajar dari Rasulullah SAW. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah. Artinya masih kita mau memuji Allah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di Indonesia, ada berita orang meninggal, inna lillah. Ada musibah, inna lillah. Itu salah. Seharusnya didahulukan Alhamdulillah. Kenapa kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena langkah ucapan pujian kepada Allah di saat kena musibah yang memang datang dari Allah, disitu akan membuat hati tenang. Seperti kita merasa, ya Allah ini darimu, saya terima. Bahkan saya berkenan memujimu ya Allah. Sambil saya berdoa, ya Allah kalau memang maling ini yang mencuri mobil saya, betul-betul lagi butuh, lagi benar-benar lagi perlu buat keluarganya. Ya Allah, mudah-mudahan mobil yang dia bawa bisa mencukupi kehidupannya. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Masya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang maling ini maling istiqomah. Saya bilang. Maling istiqomah. Iya. Jadi ini maling terus. pekerjaannya Pernah, gitu itulah maling istiqomah kan, terus menerus. Emang pekerjaannya Ya itu Allah, berarti. mudah-mudahan menjadi terakhir dan dia membuka pintu taubat. Ya Allah. Ternyata pas ditangkap, ternyata maling istiqomah. Tapi memang banyak pelajaran ini, kita baru ngobrol sedikit aja sama Syekh Ali Jaber. Memang kita itu harus sabar. Kita harus bisa, ya kalau ada musibah tadi Alhamdulillah. Inna lillahi. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan Syekh Ali Jaber nih selama 2 tahun katanya nggak pernah pegang handphone. Baru sekarang, aku tuh waktu kenal pertama kali Syekh Ali Jaber nggak punya handphone. Baru kemarin nih, baru beberapa minggu ya Syekh ya. Baru beliau punya handphone. Jadi apa alasannya nanti kita tanya. Jangan kemana-mana, tetapi oke bos. Siap. Ingat mati